Semua yang datang ke sini dari mana-mana lah itu udah datang. Nggak bisa nyebutin satu persatu, soalnya udah banyak banget yang datang ke sini. Banyak yang nyeritain, semuanya juga bilang ini anak ada, belum meninggal. Ada pokoknya gitu. Tapi belum ada yang mampu Menarik gitu. Yang anehnya, yang saya aneh itu sebelum dia hilang, dia itu makannya itu masya Allah kayak nggak kenyang-kenyang. Seluruh paranormal yang datang ke sini yang bilang masih ada di sekitaran, nggak jauh dari sini. Oh, di jalan iya. Oh, dulu rumah tangga di jalan itu kan dia gitu. Oh, yang dibilang ada suara anak itu sumur ini. Suara anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hero TV. Nah teman-teman, sekarang saya lagi berada di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka. Sama seperti Darel, di sini juga ada anak hilang ya teman-teman, dan diisukan hilang karena dibawa ke alam gaib. Nah, anak ini bernama Dek Subah ya. Dulu lagi booming-boomingnya, dan hilangnya itu sudah 7 tahun ke belakang ya. Kurang lebih tahun 2016, dan sampai sekarang tidak ditemukan dan tidak diketemukan jejaknya. Tapi waktu itu para aparat dari kepolisian sudah melakukan pencarian. Yang bilang Dek Subah ini hilang dibawa oleh makhluk gaib. Bahkan sampai sekarang masih melakukan ritual atau pencarian apapun upayanya demi ditemukannya Dek Subah. Nah, waktu itu Dek Subah itu hilangnya ketika lagi main teman-teman. Lagi main, cuman kala itu lagi hujan. Ada yang curiga anak itu jatuh ke air lalu terbawa sama arus sungai. Tapi waktu itu hampir beberapa pekan dicari di sungai, bahkan sampai ke hulu sungai, sampai ke bendungan, ke penyaringan, tidak ditemukan. Nah, kita akan tanya-tanya bagaimana kronologisnya itu anak sampai hilang dan sampai sekarang tidak ditemukan. Oke teman-teman, sekarang saya lagi bersama dengan narasumber yang dulu juga anaknya pernah hilang sampai sekarang. Beliau bernama Dek Subah ya Bu. Ya, itu kalau boleh tahu Bu, awal kronologinya anak Ibu bisa hilang itu bagaimana Bu? Kalau saya kurang mengerti karena pas kejadian itu saya kan lagi ada di luar negeri. Oh, lagi di luar negeri. Iya, jadi pas saya pulang 40 hari. Pas saya mau pulang anak sudah nggak ada. Udah 40 hari. Iya. Jadi mungkin untuk yang lebih tahunya itu yang ada di kampung ya? Iya, Oh, kakak saya ya. yang lebih tahu. Mohon maaf ya Bu. Ya mudah-mudahan dengan adanya video ini kita guar lagi, mudah-mudahan ada titik terang. Oke teman-teman, mungkin untuk kronologi lengkapnya ini selaku uaknya dari Dek Subah. Mohon maaf, dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Marni. Nah, itu cerita lengkapnya itu Dek Subah yang sampai sekarang belum ketemu itu bagaimana tuh awalnya dulunya? Ya awalnya kan si Dek Subah itu main di saya, berhubung ya karena dia kan tinggalnya sama neneknya. Neneknya kan lagi ke sawah ke ladang ya. Itu kira-kira umur berapa waktu itu Dek Subah? sekitar umur 3 tahun. 3 tahun. Itu kejadiannya tahun berapa itu? Tahun 2016. Berarti udah hampir 6 tahun ya? Udah lama, udah hampir 8 tahun. Ya 7 tahun kalau sampai sekarang. Terus bagaimana? Ya waktu itu kan lagi main sama anak saya, terus dia bilang, wah aku mau pulang dulu gitu. Saya bilang kan nggak ada, emaknya juga nggak ada, belum pulang. Tapi ya maksa pulang dari rumah saya. Terus pas turun langsung turun hujan, jadi hujan-hujanan sama si Dani, anak tetangga. Oh, anak tetangga. Itu jam berapa itu mainnya? Sekitar jam 2. Jam 2 sore. Jam 2 iya. Tapi nyampe di sini juga emak sama akinya udah datang dari sawah, malahan nanya, "Emak, mau hujan-hujanan?" gitu. Iya boleh, tapi jangan jauh-jauh, tapi tetap hujan-hujanan di jalan raya. Depan rumah tapi. Iya, depan rumah, dekat.
Terus kan waktu itu hujannya deras. Tetangga bilang, kan mak saya itu ketelahnya Mak Akbar. Mak Akbar itu anak hujan-hujanan, khawatir hujannya kan deras, takut ke bawah air selokan gitu. Pas di Mama itu langsung lari, langsung nyari, tapi nyampe sana udah nggak ada, cuman si Dani aja, yang anak temannya tetangga. yang satu itu. Terus pas ditanya sama si Dani kemana Dek Ubah? Katanya nggak tahu, tadi kan di belakang di sini, tapi nggak tahu kemana gitu. Terus ditanya lagi, nyebur nggak ke selokan? Enggak, dari tadi kan di sini. Oh, di belakangnya. Di belakang. Itu Daninya umur berapa juga itu? Dani saat sekarang kan udah SMA, saat itu masih kelas 4 SD. Oh, berarti Kelas 4 SD. kalau Dani kelas 4 SD, kalau Subah Ubah masih 3 3 tahun. Jadi ngikut itu. Itu berarti hilangnya itu pas tetangga manggil ke sini, kan tadinya ada tetangga yang ngeliatin. Nyampe di sana diliatin udah nggak ada. Jadi kalau misalkan mungkin kalau tetangga gak negur suruh manggil Subah, mungkin nggak ketahuan ya? Nggak ketahuan. Berarti itu saksi kuncinya. Dani juga nggak tahu dia? Nggak tahu kan, Dani mah lari-lari gitu, lari-lari. Terus dia ngerasa itu Ubah itu ya masih di belakangnya. Gitu. Dia nggak tahu, kalau nggak nyadar kalau si Ubah udah nggak ada. Itu barangkali itu kan hujan katanya lagi deras. Barangkali curiga nyemplung ke kali atau gimana katanya kan ada itu udah ada pencarian. Udah dicari nyampe ke bendungan, nyampe ke walungan, pokoknya sekitar sini udah dicari. Udah melibatkan tim kepolisian juga. Udah. Terus ada kejanggalan lain nggak yang misalkan ibu temui di anak itu gitu? Kalau kejanggalan sih itu yang anehnya, yang saya aneh itu sebelum dia hilang, dia itu makannya itu Masya Allah kayak nggak kenyang-kenyang. Kayak nggak kenyang-kenyang. Di hari itu kan, juga atau beberapa hari pokoknya sebelum? 3 hari lah sebelum hilang gitu. Kan waktu itu anak saya masih Hendy pulang jalan-jalan, itu masih di bekalnya masih dibawa seperti jeruk, permen, terus gitu. Masalah banyak lah makanan gitu. Masa dia makan jeruk aja nggak kenyang, kayaknya udah habis berapa gitu nggak kenyang. Terus saya kasih permen sugu 1 pak hampir habis gitu. Padahal anak 3 tahun. Saya kan aneh, malahan gini saya bilang, Dek udah tuh jangan banyak-banyak, ntar agak takut sakit perut gitu. Pokoknya makannya itu banyak sampai perutnya itu keras lah, takut. Saya juga takut muntah lagi gitu. Tapi saya nggak tahu, kayak nggak pernah kenyang mungkin ya. Kayak nggak kenyang gitu kalau makan. Rek babakalan ya sih kena timurnya. Kayaknya. Itu hal-hal aneh apa lagi tuh yang sebelum hilangnya Subah itu? Ya kan biasanya kalau misalkan kan biasa kalau mama ke sawah gitu dititipin sama saya. Terus kalau ketemu mama pastinya mama langsung meluk, langsung gimana bahagia. Kalau waktu itu hari-hari enggak. Biasa gitu. Pas waktu itu enggak, pas Dede Ubah datang cuman, "Mah, Dek, iya mama udah datang, ini mama udah datang." Ya cuek kayak gimana gitulah, enggak ngerespon. Cuman mau hujan-hujanan katanya, udah gitu aja. Itu hujan-hujanan udah biasa ya? Udah biasa, tiap hari tiap kayak gerimis oke langsung hujan. Makanya enggak khawatir gimana gitu, soalnya udah tiap hari main hujan-hujanan. Cuman yang aneh itu aja, pas dipanggil nyautnya cuek. Cuman terus kayak pamitan ke bibinya juga ya. Pamitan gitu. Iya, kayak mau pamitan di hari itu juga itu. Iya, pas mau hilang kata bibinya, "Dek, jangan jauh-jauh, langsung aja jalan ke sana." Udah nggak ngelihat lagi ke belakang gitu. Pas dipanggil Dek sini, ini mama udah datang. Udah nggak ngelihat lagi. Mau hujan-hujanan katanya, udah sambil lari gitu. Itu kan katanya kan banyak isu liar ya. Banyak dulu juga saya dengar banyak yang paranormal. Itu pandangan goib, kalau dari sudut pandang itu katanya gimana itu? Semua yang datang ke sini dari mana-mana lah itu udah datang. Nggak bisa nyebutin satu persatu, soalnya udah banyak banget yang datang ke sini. Banyak yang nyeritain, semuanya juga bilang ini anak ada, belum meninggal.
ada pokoknya gitu. Tapi belum ada yang mampu Untuk menarik gitu. menarik kembali. Tahu nggak maksudnya alasannya kok anak itu sampai dia? Berarti kan kalau isu liar itu anak itu kan dibawa ke alam goib, ada yang maksudnya ada yang ngerawat itu. Itu gimana itu ceritanya? Ya kurang tahu juga, soalnya penjelasannya emang kayak gitu aja, mungkin seneng lah sama anak itu katanya, belum mau ngelepasin. Kalau kemarin yang terakhir itu orang Sumedang ya, di sini orang Sumedang, Berarti anak itu ada gitu. katanya sih ada. Kalau boleh tahu itu di mana sekitaran hilang? Kalau misalkan kan alam goibnya apa masih di sini, cuman beda alam aja atau di mana? Iya, Gitu? kalau kata seluruh paranormal yang datang ke sini yang bilang masih ada di sekitaran, nggak jauh dari sini gitu. Oh, di lingkungan rumah Iya, ini. masih di wilayah. Itu waktu pencarian fisik berarti kan katanya sampai ke hilir ya, ke sana ke bendungan gitu. Sampai ke bendungan. Tapi itu udah disisir, udah nyampe berhari-hari berarti. Udah bahkan sampai berapa 2 minggu gitu pencarian masih. Masih berlangsung gitu. Itu pas lagi rame-ramenya udah lewat berapa bulan tuh ada isu katanya ada yang lihat tuh lagi main tuh di apa tuh di walungan yang di sana tuh. Bener nggak itu? Di sini juga dihitung juga ada yang lagi hujan-hujanan. Ada yang lihat, cuma pas waktu dipanggil katanya nggak ada. Cuman pas lagi ritual juga emang pas kata kata kiainya itu dengerin cina katanya di sumur ini itu cina lawang katanya. gerbang ya. Gerbang masuk, dengerin aja panggil anaknya. Aku panggil, Deubah hayu pulang. Terus ada jeritan di dalam sumur itu, 3 jerita nangis. Oh, di dalam sumur itu. Di sana dekat di sini. Oh, ada sumur. Ada suara. Aku, ya Allah, ini benar anakku, kata aku kan. Suaranya kan aku kan kenal. Ini anakku, kata aku. Jerita nangis 3 kali nangis. Kedengeran berarti? Terus pas aku lagi lahiran ini, adiknya, pas aku lagi gini aja ngelihatin bayi adanya si Deubah, ada tangan menjulur ke aku kayak minta tolong. Dari mana itu? Dari nggak tahu, kelihatan aja, lihat. Pas aku mau pegang ini telinga kayak dierep-erep itu gimana ya? Nggak tahu, pokoknya ini nggak kedengaran, langsung ini kelihatan langsung buram gitu, pokoknya. Ya Allah kok nggak ada yang masuk ke rumah, kata aku. Terus pas gini begini pas ada anak ya menjulur, anak itu di bawah gunung kalau nggak salah, hijau terus, kelihatan tuh. Kelihatan Perasaan lagi kita. gini aja, lagi gini. Nah terus dia menjulurin tangan, pas aku mau menolong diginihin. Tubuh langsung istighfar, ya Allah astagfirullahaladzim. Nggak tahu kalau aku ngambil itu tangan, mungkin aku yang ikut, nggak tahu anak yang kembali gitu, tapi ya Wallahu alam. Jadi kalau itu mah kan cuman kalau bahasanya erep-erep itu kalempang kan berarti. Iya. Terus telinga itu nggak ngedengar, langsung aja kayak orang apa ya, cengeng gitu, ngedengarnya nggak dengar. Yang namanya batin ibu lah pasti ngait terus gitu ya. Tapi pas anehnya pas lagi di luar negeri kan, kalau tetehnya sakit kan ada kontak batin. Malahan saya telepon sama teteh, gimana kabar Deumdah, kata teteh alhamdulillah sehat, padahal dia itu bohong sama saya, padahal anak saya itu lagi di rumah sakit. Tapi anehnya pas yang ini yang ubah mau hilang, kenapa nggak ada kontak batin sedikit pun gitu, nggak ada perasaan ingat ke anak, cuman ingatnya itu pengen dikirim oleh-oleh apa aja gitu, anehnya. Ya wallahu alam. Itu pas waktu tadi pencarian ke sumur tuh yang ada suara anak. Itu di hari keberapa itu? Udah lama? Pas saya pulang 2 hari dari Saudi langsung ritual di sana. Berarti ngaji 40. Ngaji Yasin biasa gitu. Pas udah selesai ngaji Yasin, kata itunya panggil ada di sini, ini itu gerbang. Langsung saya panggil, Deubah hayu pulang. Langsung ada suara jerita nangis di dalam sumur itu. Tapi ya mungkin mudah-mudahan, tapi emang sih banyak, bukan 1 orang 2 orang, banyak yang ngomong Deubah itu masih ada sampai sekarang. Iya, gitu. semua yang jawabnya kayak gitu, mudah-mudahan. Dan emang kalau perbedaan waktu kita sama goib itu katanya banyak yang mengatakan berbeda sangat jauh. Di kita misalkan tahunan, di sana mungkin beberapa jam, seperti itu katanya gitu. Saya bisa lihat itu lokasi sumurnya yang katanya gerbang goib itu. Ada di bawah. Ayo, nanti kita lihat ya teman-teman. Oh, di jalan iya berarti.
Oh di jalan iya. Oh lompatan teh di jalan itu ka dia gitu. Iya. Kan baru dak mandi dieu cenah keur apalidan teh ningali pencai teh. Ya jadi teman-teman katanya itu pas waktu hujan itu mainnya di sini, dan di sini emang kalau hujan airnya deras ya. Tapi kalau secara fisik sudah dilakukan pencarian sampai ke ujung sungai, sampai berhari-hari dan tidak menemukan. Tapi kalau secara kasat mata ini segede gini ya nggak tahu juga ya. Jadi mainnya di sini. Jadi nggak jauh dari sini berarti mainnya tuh. Sini aja. Kalau yang dibilang sumber itu di mana tuh? Sama. Di mana? Mana tuh? Naon? Pak, bentar. Dan ini waktu tahun 2016 sangat booming sekali. Cuman kala itu ini belum serap sama media ya. Dan baru-baru ini saya teringat kembali pas waktu sama dengan hilangnya Darel. Lagi paling lagi dia tanggal hasem tanggal kawin. Oh, ayo tanggal di dia teh tanggal hasem. Ritual tuh di dia we. Oh, ritual di sini. Pas ngarawasnya di dia. Oh. Dia teh di tangkal awit teh tah hadoroh teh dari ini. Itu cuma Ada yang lihat di dia gitu? suara sih, cuman suara. Oh, yang Sumber. oh yang dibilang ada suara anak itu di sumur ini. Suara anak nangis. Tapi kan waktu kejadian mah main nanti kan tadi di depan ya. Tapi ada yang bilang ada yang lihat di sini gitu. Itu lagi jalan katanya. Oh, dari tuk itu lagi jalan hujan-hujan ke sini. Dan bertemunya di sumur ini. Iya, kalau suara kalau saya lagi ritual di sini itu ada suara di dalam sumur. Oh, waktu dilakukan pencarian ritual itu Dia ada suara anak di sumur ini. Nangis 3 jeritan. 3 jeritan. Iya. Tapi bener kedengaran itu. Iya, kedengaran. Yakin. Tapi udah dicek secara fisik di kajro gitu Kak. Itu loh mah. Cuman air, tapi kata orang pintar katanya itu cuman Gerbang goib itu. Teman-teman kita akan lihat. Bisa lihat itu sumurnya bisa. Tapi ini sumur masih dipakai? Iya, dipakai. Dan katanya ada yang bilang anak itu hilang di sumur ini ya. Dan ada yang bilang juga ini adalah sumur gerbang goib teman-teman. Wow. Dan dalamnya masih air jernih ya. Dan katanya sumurnya masih dipakai. Cuman dilihat dari kondisi sumurnya, ini sumur di apa ya namanya, di semak belukar ya. Di belakang rumah-rumah tuh. Nah, mungkin aja sih kalau anak-anak nggak tahu dugaannya gitu ke sini. Tapi kalau menurut saya ya mungkin aja, cuman dari fisiknya nggak ada anak tuh. Oh, dulu mah belum ada rumah di sini teh Bu. Tanah kosong. Oh, tanah kosong, dan di sini ada pohon asem. Oh, itu bekasnya ya? Asem sama kawung. Oh, berarti dulu mah kebun di sini tuh ya? Oh, udah 8-7 tahun udah ya. Malahan pas suami saya lagi di sana ritual, ada yang jatuh, kata suami saya mungkin itu anak, pas dilihat nggak ada siapa-siapa. Oh, jadi waktu ritual itu banyak kejadian aneh. Iya, tapi ritual di sini, supaya di sini. Nggak di depan sana gitu, nggak maksud? Semua di jalan. Di jalannya. Penuh sama orang azan, barang-barang banyak gitu. Sambil nakol-nakol itu apa nyiru. Tampir ya kayak gitu. Ya. Oke Bu, makasih ya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini ada harapan untuk nanti bisa diketemukan atau ada penonton yang ingin membantu, yang mempunyai kemampuan indigo atau seperti apa, bisa datang saja ke sini ke Desa Mekar Mulia ya, Kecamatan Lemesui, Kabupaten Majalengka. Dan ini hilangnya 2016 dan sudah dilakukan pencarian dari berbagai kalangan, dari mulai kepolisian, aparat,
Dan kalau menurut dari pandangan goib itu masih ada harapan. Oke Bu, terima kasih. Iya, Kak. Jadi yakinan ate orang budak teh itu aya. Dah jadi hati teh ya Allah terus tenang lamun orang pas geus kieu nya sedih, nangis terus-terusan. Tapi engke teh hati teh bukan ka Gusti ya Allah. Kumaha ieu lamun urang teh urang kali abdi teu aya hati abdi lebih tulisan kumaha. Dah senang ditenang ti hati teh nya abdi mah yakin bae mudah-mudahan. Orang kali teh unghun gitu aya. Oh, itu amun usum hujan ieu teh tarik cai aja kemungkinan bisa valid oge lamun misalkan nya. Tapi kan itu Oh, lakukan pencarian ya. Nah langsung dipelari ku salembur malahan madam teh bae. Da malahan mah uhun ka naros oge gitu kalau kasar sirian nah can ada budak mayang kayak gedong kap di sadai oge. Nu dekat oge di dieu kitu nyala urang teh nya urang maya. Berarti di lokasi ya pernah dulu mantan berarti itu ka dieu mah nya. Oh, ini dari tarati we cenah ngalikeun cai.